Tidak selamanya lapar berarti ingin makan nasi, ada kalanya harus makan istri. Itu adalah sebuah kalimat penyemangat mereka bertiga. Jika dahulu mungkin Justin tidak bisa merasakan maknanya, kali ini dia memahami dengan sejelas-jelasnya. Pasca mendapatkan amunisi tadi malam, keesokan harinya Justin paling semangat. Pria itu berangkat ke kantor usai mengantarkan putra dan sang istri ke sekolah, tentu saja dengan bantuan pengasuh juga. Jarang-jarang direktur kita ramah, kerasukan, Om? Tanya Kenny menyadari perubahan besar dalam diri Justin. Pria ini berbeda dan tidak seperti kemarin, bahkan bisa dibilang sangat energi lantaran semua dia sapa. Seperti kata Evan, senyum adalah ibadah. Tidak hanya Kenny, Kevin juga dibuat bingung dengan pernyataannya. Justin membahas hal semacam itu, ya sebenarnya bukan hal yang aneh seorang Justin berkata demikian. Akan tetapi, Kevin justru memiliki sedikit harapan untuk Zafia. Ayo masuk, kenapa kalian berdua kusut semua? Belum diservis? Kau pikir kipas angin? Ketus Kevin melangkah pergi, biasanya jika Justin sudah sesumbar begitu, artinya dia dalam keadaan bahagia. Ya, bahagia dimanjakan istrinya. Lah, tidak mesti kipas angin saja yang diservis. Ada kalanya beo dan perkutut perlu servis. Mulutnya sembarangan sekali, Kevin memijat pangkal hidungnya dan merasa pria di hadapannya ini sedikit kurang akal. Jika hanya mereka berdua tidak masalah, pasalnya ini adalah lobi perusahaan dan bayangkan saja berapa banyak telinga karyawan yang mendengar perdebatan terkait servis tersebut. Sorry milikku bukan perkutut, tapi elang, bro. Justin saja sudah pusing, Kenny justru menambah beban Kevin. Mungkin beberapa karyawan akan sadar jika dua pria ini layaknya jadi tukang parkir saja. Elang, kelihatannya perkutut itu. Atau burung pelatuk, kan kecil. Hei bedebah, kecil dari mana? Kau lupa barang siapa paling bagus di antara kita? Evan lah. Percayalah, Kevin Wilantara tidak ada harga dirinya oleh dua pria ini. Ingin dia bentak, tapi jelas akan percuma hingga pria itu memilih mengalah dan menganggap dua manusia ini adalah beo yang baru belajar bicara. Kalian tolong naik lift yang lain saja, kepalaku sedikit sakit, ucap Kevin sedikit pucat. Kenapa begitu, Van? Aku memujimu padahal, kami sudah mengalah. Milikmu pal. Justin. Kau ingin aku kremasi hidup-hidup? Kenapa menyebalkan sekali? Justin angkat tangan, tampaknya suasana hati Kevin sedang buruk hingga dia enggan menghadapi candaannya. Pria itu melirik ke arah Kenny yang tengah memerhatikan bagian bawah perutnya. Kau sedang apa? Elangku, kenapa tidak muncul ya? Sarap. Sekumpulan manusia tidak sadar diri terus bercengkrama tanpa peduli jika Kevin kesal pada mereka. Entah berapa lama tawa mereka bertahan, yang jelas Kevin sangat ingin melihat mereka kusut hari ini. Jangan terlalu senang, Karena bisanya akan menangis setelahnya. siapa yang tidak mengenal kalimat itu, tentu saja familiar di berbagai kalangan. Hal itu yang berkali-kali Kevin tekankan lantaran kedua sahabatnya tidak ada habisnya tertawa padahal sama sekali tidak lucu. Sore hari, tepatnya ketika pulang kantor Agni menghubungi sang suami dan merengek minta sate Madura. Terdengar mudah bukan? Justin tersenyum simpul melihat pesannya. Akan tetapi, senyum pria itu pudar kala melihat permintaan utamanya. Tapi kambingnya kamu yang potong. Justin mengerjapkan matanya, dia berdegup tak karuan seraya menggigit bibirnya pelan. Potong kambing?
Yang benar saja, sejak dahulu dia paling takut dengan hewan itu. Menurut Justin, hewan paling menakutkan adalah kambing. Karena sorot mata mereka persis manusia dan dengan alasan apapun Justin tidak suka. Pengalaman buruk semasa SMA membuatnya trauma. Akibat serudukan kambing jantan yang sudah cukup dewasa, Justin sampai harus dirawat di rumah sakit beberapa minggu. Tapi pastikan kambingnya lahir bulan Agustus. Apalagi permintaannya? Sejak kapan juga kambing memiliki akta kelahiran? Pikir Justin mulai pusing sendiri. Ingin marah, tapi wanita ini adalah bidadarinya. Mana mungkin Justin tega? Kenapa begitu, sayang? Tidak bisa asal kambing. Tidak bisa, zodiak kambingnya harus Leo. Persetan dengan zodiak, ya Tuhan Agni. Justin memejamkan matanya seraya memukul setir mobil sesekali. Hancur sudah, apa mungkin ini akibat dia tertawa terlalu puas, pikir Justin bingung sendiri. Memangnya kenapa dengan zodiak Leo? Suka saja, kamu kan zodiaknya Leo. Jadi sate kambingnya harus dari kambing yang berzodiak Leo. Iya, aku segerakan. Love you, sayang. Justin mengetik demikian, tapi percayalah dia kacau balau memikirkan kambing jantan berzodiak Leo yang Agni minta. Hingga di tengah kebingungannya, tampak Kevin hendak memasuki mobilnya. Sontak pria itu keluar dan menghampiri Kevin dan mengutarakan niatnya. Ada yang lebih aneh lagi. Tolonglah, Van. Demi istriku. CK, aneh-aneh saja istrimu, kalau Gemini saja gimana? Di saat kepala Justin pusing, Kevin justru bercanda hingga membuat pria itu sebal luar biasa. Harus Leo, Van. Sagittarius deh, atau kalau tidak Capricorn. Biasanya ambisius, tambah Kenny yang kini sudah ikut bergabung tanpa diminta sama sekali. Leo, telinga kalian tuli atau bagaimana? Hahaha, semua wanita itu sama, kan, Justin? Merepotkan, ungkap Kenny tengah menikmati karma Justin. CK, terserah. Aku tidak mau tahu, intinya temani aku cari kambing sialan itu. Minta Wibowo sajalah, atau Om Babas. No, Van. Dia ingin perjuanganku. Ya sudah, cari sendiri, kalau sampai Agni tahu kambing itu kami yang cari percuma, jas. Kalian berdua, hubungi peternakan terdekat, pastikan zodiaknya Leo, titah Justin seolah bos besar, dan Kenny yang cepat tanggap justru berperan seakan benar-benar asisten pribadinya. Halo, jual kambing, Pak? Kevin mulai curiga. Kenny bergerak cepat sekali padahal sejak dahulu mereka tidak ada kenalan peternak kambing. Ah, oke, maaf ya, Pak. Kenapa, Ken? Salah ternyata, ini nomor mertuaku. Aduh, bagaimana ya? Sampai tidak direstui seumur hidup bagaimana? Terserah. Umpat Justin berlalu meninggalkan Kenny yang tengah meratapi kebodohannya. Bersembunyi di balik kata ngidam, seperti yang kita ketahui hal semacam ini lumrah sekali terjadi. Bayi dalam kandungan jadi senjata, dalam ajang penyiksaan sang suami. Entah kenapa Agni suka saja meminta hal aneh pada Justin. Namun, yang justru aneh ialah Justin mampu mengabulkan permintaan Agni sekalipun butuh waktu berhari-hari. 3 hari pencarian mereka, kambing jantan berzodiak Leo itu berhasil Justin dapatkan dengan bantuan Kevin. Beruntung saja pria itu mampu menemukan jalan keluar. Dia menghubungi beberapa peternak kambing dan mencari kambing kelahiran bulan Agustus itu. Mereka mendadak pesta, 3 keluarga kecil itu berkumpul di rumah mewah milik Justin. Setelah melewati berbagai rintangan, kambing tersebut berhasil dilumpuhkan.
Akan tetapi, untuk menyembelihnya, Justin menyerah dan terpaksa Kevin yang ambil alih. Bukan hanya karena geli melihat kambing itu, akan tetapi dia menghargai Kevin serta anak dan istrinya. Sudah tentu Justin memikirkan kambing itu harus bisa dinikmati mereka semua. Yah, meski terjadi tragedi kejar-kejaran keliling kompleks antara mereka bertiga dan kambing tersebut, kini mereka sudah menyiapkan arangnya. Demi mengikuti keinginan Agni, Justin membayar satu tukang sate khusus untuk hari ini. Hanya pendamping saja sebenarnya, karena memang semua hal mereka siapkan sendiri. Para pria mengeksekusi kambingnya, sementara ketiga wanita cantik itu menyiapkan bumbu dan sebagainya. Rumah Justin mendadak ramai tentu saja, jerit Zavia serta tangis Giska menyatu dalam irama ketika Renaga menyanyikan lagu dengan mikrofon andalannya. Hal itu sama sekali tidak jadi masalah, yang namanya anak-anak wajar saja bertengkar. Ausit! Asapnya kenapa jadi begitu, Pak? Ini karena yang ngipasin salah arah, dan... Kevin mundur beberapa langkah kala Kenny seolah sengaja membuat asapnya ke arah Kevin. Memang benar-benar teman tidak beretika, Kevin sudah berjalan ke sisi lainnya dan Kenny tetap berusaha agar Kevin tersiksa. Nyalahin asap, kau jangan di sana gila. Itu karena ulahmu gila. Aku harus jaga daging-dagingnya, kalau tidak lihat yang itu. Gosong karena ulahmu. Sentak Kevin menunjuk beberapa tusuk sate yang terlalu matang bahkan memasuki tahap gosong, untung saja bisa diselamatkan. Masih enak tapi, Van. Justin terlihat menikmati sate percobaan yang hampir hangus terbakar akibat Kenny yang pembangkang. Percuma ada tukang sate aslinya, karena hal semacam ini terjadi juga. Gantian, Jas. Panas. Kevin mengeluh, jujur saja dia tidak pernah melakukan pekerjaan seperti ini. Keningnya sudah berkeringat, wajahnya sedikit kotor akibat ulah tangan Kenny yang mengusap wajah Kevin dengan tangan penuh noda arang. Maklumi saja, namanya masa kecil kurang bahagia jadi begini. Ya ampun, Van begitu saja ngeluh. Coba kau lihat Pak Seno, dia tidak muda lagi, tapi masih semangat jualan satenya. Kevin berdecak sebal, ini bukan ajang adu nasib. Dia memang merasa lelah dan ingin bergantian pada keduanya. Justin yang mengerti sahabatnya ini lelah, segera mengambil alih dan meminta Kevin duduk istirahat sejenak. Belum juga 1 menit, dia mulai merasakan kebangsyatan Kenny. Di tengah dia yang fokus membalik daging tersebut, Kenny dengan otak minimnya mengibaskan kipas tersebut sekuat tenaga dan berusaha agar asapnya mengepul ke arah Justin. Wus! Uhuk! Hentikan, bedebah! Sesak gila. Bukannya mikir, dia kembali terlihat santai seolah tidak berdosa. Sudah Kevin katakan tugas mengipas bisa dipegang sekaligus oleh 1 orang yang menjaga kematangan satenya. Akan tetapi, otak jahilnya selalu berusaha mengambil celah agar bisa membuat kedua sahabatnya tersiksa. Dari kejauhan, Kevin terbahak tiada hentinya melihat Justin naik darah. Entah kenapa persahabatan mereka, berawal dari 3 remaja yang sama-sama terluka, bersatu saling menguatkan hingga darah yang mengalir dalam diri mereka tidak bisa berjauhan. Buktinya, beberapa waktu lalu Justin mengutarakan keinginannya untuk membawa Agni segera ke Italia, tanah kelahirannya. Akan tetapi, Kevin dan Kenny berusaha mencegahnya, mereka tidak mengizinkan Justin kembali. Bukan tanpa alasan, Kevin sebenarnya bisa saja tanpa Justin. Akan tetapi, takdir mereka memang seharusnya bersatu sekalipun sudah memiliki keluarga masing-masing. Teh sate. Bu ibu sate.
Woi istri-istri sekalian, satenya sudah matang. Lihatlah, pekerjaan paling minim, tapi suaranya paling nyaring. Justin menghela napas panjang kala Kenny berteriak, bahkan bisa terdengar tetangga kiri kanan meski jarak mereka lumayan. Tidak berselang lama, istri dan anak mereka keluar. Menyenangkan sekali, sama sekali tidak pernah mereka duga jika berandalan seperti mereka akan merasakan kehidupan sempurna. Dalam sekejap, ketiga bidadari pemilik hati tiga pria tampan itu berlarian ke halaman belakang. Sengaja Justin mengadakannya di sana karena memang lebih nyaman saja. Anggap piknik sekeluarga, mereka belum pernah liburan bersama-sama. Maka tidak salah jika kali ini mereka membangun kedekatan yang lebih mendalam lagi. Mama Via mau. Renaga cepat-cepat mengambilkan setusuk sate untuk Zafia, pemandangan manis yang membuat kepala Kenny berasap. Hal itu tentu saja terlihat jelas oleh Giska, sontak putri Kenny yang luar biasa baperan itu menangis akibat diperlakukan berbeda. Maci Kak Aga, ucap Zafia menampilkan gigi rapihnya. Hayla tersenyum simpul lantaran merasa putrinya centil sekali. Entah menurun dari siapa sifatnya ini. Aga and his future. Giska jangan cemburu ya, Om Evan punya adik kembar, dia cowok ganteng-ganteng lagi. Ujar Kevin membanggakan kedua adik iparnya yang sebentar lagi akan tumbuh sebagai pria tampan rupawan. Kau menjual putriku? Ceka, sejak kapan aku jadi mucikari gila? Menyebalkan sekali kau ini, sudah kita makan saja. Justin tidak ingin ikut campur, dia memilih untuk fokus dengan sang istri. Pria itu tersenyum dengan menyiapkan segala sesuatu untuk istrinya. Bagaimana? Enak, kan? Tanya Justin berharap sekali sang istri mengiyakan pertanyaannya. Agni mengangguk, hausnya seakan benar-benar reda. Untuk kali ini dia tidak berbohong dan benar-benar menginginkan sate Madura yang diperjuangkan oleh Justin sedari kambing-kambingnya. Kehadiran Seno sebagai penjual asli juga membuat suasana kian menghangat saja. Capek ya? Tanya Agni menatap wajah lelah Justin, entah bagaimana bisa wajahnya ikut hitam begitu, pikirnya. Tidak, aku senang melakukannya. Selagi kamu bahagia, bisik Justin pelan, ingin sekali dia mencuri kecupan di bibir basah sang istri. Sayangnya, saat ini mereka sedang duduk di luar dan tidak mungkin melakukan hal semacam itu secara terang-terangan. Terima kasih, kamu berjuang banyak hari ini, ucap Agni sama pelannya lantaran menjaga diri dari pendengaran Sonya. Tapi ini tidak gratis ya? Mata Justin berkedip nakal dengan senyum yang sudah tertebak apa maunya. Ternyata kambing berzodiak Leo memang lebih empuk. Apa mungkin karena lahir pas bulan kemerdekaan ya, Pak? Jika ada yang membuat selera makan orang berhenti, itu adalah Kenny. Bahkan, Seno yang sudah lama bergelut dengan dunia perkambingan dibuat melongo dengan pertanyaan Kenny. Dia bingung hendak menjawab apa karena memang sedikit konyol dan baru kali ini dia mengetahui bulan kelahiran kambing menentukan kualitas dagingnya. Jangan dengarkan, Pak. Teman saya memang agak kurang, maklum sewaktu kecil tidak imunisasi. Justin. Sentak Kenny melemparkan pisang hingga mengenai wajahnya. Melihat hal itu sontak Renaga bangkit dan mengangkat pisang satu sisir kemudian dia lemparkan ke pangkuan Kenny. Aga. Papa mau mati rasanya. Kenny memelas seakan meminta iba pada calon menantu di masa depannya ini. Jangan lempar-lempar banana ke muka, Dedi. Aga tonjok nih. Renaga sudah mengangkat tangannya, menyiapkan pukulan untuk menghantam kepala Kenny. Namun, secepat mungkin Justin menghalanginya. Yah,
Walau dia kesal pada Kenny, tetap saja tidak akan dia biarkan tangan renaga seringan ini memukul siapapun yang dia hadapi. Jangan, sayang. Nanti kualat, Uncleken sudah tua. Papa dong, Justin. Menyebalkan sekali, sudah Justin lindungi dari hantaman renaga, kini dia justru membuat ulah. Memang tidak ada puas-puasnya membuat sebal, pikir Justin. Nanti saja, renaga. Sudah besar kau boleh hajar anak berhala satu ini. Setelah usai pesta kecil-kecilan itu, Justin dan Agni menghabiskan waktu berdua untuk menikmati senja di balkon kamarnya. Bahagia sekali Agni hari ini, hidupnya terasa ramai dengan kehadiran Hayla dan juga Sonya. Sayang, aku bau asap tidak? Tanya Justin kemudian lantaran masih trauma dianggap bau ikan asin kala itu. Tidak, kamu wangi, jawab Agni serius karena memang Justin selalu menjaga badannya, entah apa yang menjadi alasan pria itu melakukannya. Hingga saat ini, Agni sama sekali tidak mengerti. Berdua, bersama saling memiliki seutuhnya begini adalah impian Justin. Dia memeluk sang istri erat-erat hingga pria itu melonggarkannya kala Agni mengutarakan satu hal. Apa kamu bilang? Tante Maria menghubungiku, katanya rumah disita, dan Om Sigit ditahan dan terancam hukuman mati. Jelas Agni mengulangi kalimat yang tadinya tidak Justin dengar. Baguslah, cepat juga ternyata, ungkap Justin tersenyum dengan mata yang terlihat dia lebih tenang. Maksudnya? Agni heran, kenapa suaminya seakan bahagia dengan berita duka ini. Justin tidak pernah membahas apa-apa selama ini, akan tetapi ketika Agni mengatakannya pria itu seolah sudah menduganya. Haha, aku bahagia. Bahagia kenapa? Bukankah tidak boleh bahagia di saat orang menderita? Orang seperti dia pantas mendapatkannya. Kejahatannya sudah tidak pantas disebut manusia. Menjual keponakannya sendiri, merekayasa hutang saudaranya dan menjadi sebab utama kematian orang tuamu. Pantas dimaafkan? Mata Agni memanas seketika, jiwanya mendadak lemah dan memori masa lalu tiba-tiba berputar jelas di kepalanya. Justin paham reaksi sang istri akan begini. Oleh karena itu dia memilih diam selama melakukan usaha agar bisa menyeret Sigit atas semua yang dia lakukan. Penyebab kematian Papa? Agni yang tadi bahagia sontak menangis sejadi-jadinya. Kenapa dia tidak mengetahui sejak awal? Sungguh sakit bertubi Agni rasakan saat ini. Menangislah untuk saat ini, tapi tenang saja. Secepat mungkin dia akan mendapat balasannya, atau jika kamu mau, aku sendiri yang akan menghabisinya di hadapanmu, Agni. Berbulan-bulan, Justin tampak seakan tutup mata. Tanpa Agni ketahui, waktu istirahat dan kesendirian sang suami dia manfaatkan untuk mencari tahu banyak hal tentang Sigit. Justin bukan pria bodoh. Sejak awal dia merasakan kejanggalan dengan kejadian yang menimpa istrinya. Setega itu sosok bernama manusia, bahkan lebih hina dari iblis. Tanpa koar-koar, dia juga tidak mengatakan hal ini pada Keivan maupun Kenny. Dalam melumpuhkan Sigit, murni usahanya sendiri untuk membuat sang istri aman. Setelah Arga, lalu Sigit yang Justin basmi. Meski dia sudah berjanji untuk menjaga kesucian jemarinya, tetap saja sebuah dendam harus terbalaskan. Membunuh seseorang tidak perlu dengan jarak dekat, cukup otak yang berpikir. Kau tidak boleh mati cepat, Sigit. Terlalu mudah nantinya.